Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta. Iya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bu Sinta sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuman Bagaimana agak nih? kurang Ada angin bersemangat apa nih, Bu ini? Nina. Oh, ada apa ya Bu Sinta? Iya nih, Bu. Tadi pas di kelas itu saya pikirin gimana ya Bu caranya biar anak-anak ini terbiasa dengan budaya bersih gitu loh Bu. Ini berulang kali mungkin ini jadi permasalahan kita semua gitu. Jadi saya sendiri kan tuh mengajar kelas rendah nih Bu. Jadi saya tuh bingung Bu. Saya tuh hampir tiap hari mencontohkan bagaimana cara kita menjaga kebersihan, kemudian kepada anak-anak, kemudian cara saya pun ikut membersihkan kelas juga bareng anak-anak supaya mereka semangat gitu loh Bu. Cuman di sini terkadang hal itu hanya bertahan beberapa hari saja, kemudian lanjut lagi mereka tetap seperti tidak disengaja mungkin ataupun sengaja karena mereka belum terbiasa untuk menjaga lingkungan bersih itu mereka tetap aja buang sampahnya sembarangan, kadang di laci, kemudian ya di sekitar tempat mereka sedang belajar. Nah, jadi kadang saya tuh merasa saya sebelum belajar saya selalu bilang sama anak-anak, "Nak, kira-kira kalau kita hidup berdampingan dengan sampah, lingkungan yang tidak bersih, nyaman tidak, Nak? Kita belajar." Gitu. Saya suka tanya ke anak-anak, "Tidak, Bu." Nah, dari situ saya hampir setiap hari bertanya seperti itu, Bu Nina, ke anak-anak gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini untuk konsisten gitu loh, Bu. Pertama sih karena menjaga kebersihan ini kan mungkin menurut kita sederhana ya, Bu, namun kenyataannya untuk terapannya ke sehari-hari itu anak-anak sangat sulit walaupun kita saat upacara, pembina upacara, mencanangkan itu setiap saat upacara, kemudian ibu guru, bapak ibu gurunya juga sering mencanangkan juga dalam pembelajaran, menyisipkannya, tapi masih saja Bu. Itu saja sih Bu yang tujuan saya mau sharing sama Ibu. Kira-kira selama ini apa yang sudah pernah Ibu Sinta lakukan untuk agar anak-anak itu dapat memahami, dapat mengetahui kalau sebenarnya sampah itu harusnya diletakkan di kotak sampah, dibuang di kotak sampah, bukan di laci atau di sembarang tempat. Nah, kira-kira apa ini yang sudah pernah Ibu Sinta lakukan? Jadi saya itu Bu, selain disediakan memang sarana dari sekolah,
kotak sampah di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kemudian alat bersihan lengkap, itu, kemudian juga untuk menjaga alat kebersihan juga sudah saya sebutkan. Kadang kan anak untuk main-main ya, Bu, ya, karena luar biasa kalau anak kelas rendah itu mereka masih mengeksplor gitu Bu, masih aktif-aktifnya. Kemudian ya harus terus kita ingatkan, kadang kan memang, anak-anak kelas rendah ini tidak bisa dilepas sendiri, harus terus didampingi Bu. Kemudian, selain, kotak sampah yang saya sediakan gitu Bu, saya terus mengingatkan, baik sebelum, baik sesudah belajar, itu saya terus mengingatkan mereka untuk, membuang sampah pada tempatnya, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan saya selalu bertanya gitu, "Apakah bisa, Nak, kita hidup berdampingan dengan sampah? Apakah nyaman ketika kita di situ, lingkungan belajar kita kotor atau tempat tinggal kita kotor? Apakah, eee, nyaman? Kemudian ada dapat menimbulkan penyakit atau tidak?" "Iya, Bu." Ada yang menjawab, "Iya Bu, nanti ada nyamuk." Nah, kemudian kalau ada nyamuk berarti kita bisa kena penyakit DBD. Nah, akhirnya karena kita tidak peduli dengan lingkungan dan kita tidak, rajin membersihkan, tempat di sekitar kita, jadi akhirnya kotor, yang rugi kita sendiri. Itu sih Bu, langkah-langkah tersebut yang sudah namun ya di situ sih Bu, saya terus untuk, berusaha ya Bu, berusaha agar, anak-anak tuh terus setiap hari tidak bosan-bosannya saya, berkoordinasi dengan teman-teman satu rombel, dengan Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah juga, kemudian untuk mengkomunikasikan dengan orang tua juga sih Bu, untuk menjaga kebersihan ini. Karena akhir-akhir ini juga kan cuaca ekstrim ya Bu ya, jadi anak-anak tuh, karena uang sakunya dibelanjakan untuk makan minuman yang kurang sehat, jadi anak mudah terserang sakit gitu loh Bu, untuk akhir-akhir ini. Jadi itu sih Bu langkah yang, awal ini yang sudah saya lakukan. Berarti anak-anak itu kan sudah paham ya sebenarnya akibat dari membuang sampah sembarangan itu apa gitu, mereka sudah paham. Nah, kira-kira menurut Bu Putri, Bu Sinta, eee, langkah apa nih selanjutnya yang akan Bu Sinta lakukan yang kira-kira yang memungkinkan anak-anak itu dapat merubah kebiasaannya dari sering buang sampah sembarangan, bisa buang sampahnya pada tempatnya? Kira-kira, Oh. hal apa nih yang mesti dilakukan? Iya Bu, jadi, saya tuh jadi berpikir ya Bu, karena nanti ini kan sudah memasuki pekan, terakhir, jadi saya ingin sekaligus, menerapkan P5 ya Bu ya, itu saya ingin memberikan anak-anak, gambaran secara visual, itu kayak gambar-gambar lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih. Kemudian saya akan memutarkan, mungkin cuplikan film atau video yang, berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan rumah, kemudian, akibat dari kita tidak menjaga kebersihan. Mungkin, dengan hal itu anak-anak ini kan lebih tertarik ya, Bu, ya, nonton film nih," gitu. Padahal di Ya situ banyak betul. sekali nilai-nilai edukasinya, kita membangkitkan anak-anak agar mereka, antusias belajarnya, kemudian, mmm, kemungkinan juga dalam waktu dekat setelah, pembelajaran tersebut, mungkin saya akan, mengajarkan mengenalkan anak-anak nih, Bu, untuk kelas 2 ini kan awalnya pada dasarnya dulu nih, untuk memisahkan sampah kering, sampah basah, kalau nanti di level selanjutnya kan bisa sampah organik, non-organik gitu. Jadi Ya, mungkin itu dulu yang akan saya lakukan sih, Bu. Cuman saya butuh keyakinan dan masukan dari Ibu sebenarnya. Jadi artinya saya juga sudah, berkoordinasi juga dengan teman-teman rombel, satu rombel guru kelas 2 untuk melaksanakan hal ini. Jadi ini sih Bu yang memang, saya butuhkan sharing dengan Ibu, eee, kiranya harapannya ke depan bisa, saya, melakukan langkah tersebut itu dengan yakin gitu loh Bu, dan bisa lebih baik gitu loh Bu, dari rencana yang sudah saya, eee, tet
saya ingin lakukan. Seperti itu, Bu. Menurut saya rencana yang akan Bu Sinta lakukan itu sudah cukup baik ya. Dengan menampilkan video mungkin anak-anak akan tertarik dan mungkin anak-anak akan lebih memahami, oh begini ya akibatnya kalau kita sering buang sampah sembarangan, oh begini ya kalau kita tuh tidak menjaga kebersihan. Karena memang anak-anak yang masih di kelas rendah itu dengan melihat tayangan langsung itu mereka akan lebih bersemangat dan tentunya mereka akan lebih memahami. Dan kemudian untuk rencana yang kedua dengan membuat membedakan sampah kering dan sampah basah itu juga sudah cukup baik menurut saya karena di situ anak-anak pastinya akan mengenal, oh ini sampah yang kering berarti buangnya harus di kotak sampah yang sebelah sini. Oh ini sampah yang basah berarti buang sampahnya harus di kotak sampah yang sebelah sini gitu. Nah itu juga mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, untuk memahami ya tanggung jawab mereka sebagai murid itu seperti apa. Tentunya menjaga kebersihan sekolah gitu Bu Sinta. Saya mendukung Iya, Bu apa Nina. yang akan Bu Sinta lakukan. Tentunya akan sangat saya dukung. Yang pastinya kan yang akan Bu Sinta lakukan itu akan membawa nama baik sekolah tentunya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan sharingnya, masukannya. Ya semoga kedepannya insya Allah bisa terrealisasi ya Bu rencana ini dan saya terus berusaha untuk selalu mendampingi anak-anak. Tak bosan-bosan saya pun ikut terjun mencontohkan hal tersebut. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan kelas itu dulu sih Bu sebenarnya supaya anak-anak terbiasa untuk menjaga lingkungan kelas. Jadi kalau lingkungan kelas kotor mereka juga merasa tidak nyaman. Itu saja sih Bu. Terima kasih banyak Bu Nina atas Ya, masukannya. Semoga ya. langkah atau rencana yang saya sudah rencanakan semoga dapat saya terapkan dan semoga dapat lebih baik lagi dan berdampak baik terhadap terutama untuk peserta didik. Terima kasih Ya, Bu Nina. semangat Bu Sinta. Iya, semangat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nina. Halo Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Sinta gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Maaf nih Bu, mau Gimana nih Bu? mengganggu. Mm-mm. Iya, mau mengganggu waktunya sebentar. Apakah Ibu Iya Sinta nggak apa-apa ada Bu. waktu luang? Mm-mm. Insya Iya, Allah mau ada. Iya sedikit. gimana Bu Nina? Iya, mau sedikit Ah, curhat nih Bu. iya nggak Meminta apa-apa. pendapat Ibu. Mm-mm. Ya, saya kan di sini mengajar kelas 1 ya Bu ya. Nah, jadi Iya. di sini saya ada masalah Bu yang apa? Yang memerlukan masukan gitu. Jadi anak saya itu ada satu murid, kita sudah sekolah kurang lebih 3 bulan ya Bu. Jadi anak saya itu Mm-mm. satu murid, dia itu sampai sekarang itu masih membawa ibunya ke dalam kelas Bu. Oke. Nah, jadi saya tuh bingung sebenarnya harus bagaimana, kira-kira apa yang harus Iya. saya Eh, lakukan. iya. Kira-kira untuk sampai saat ini, kira-kira menurut Bu Nina, kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Anak itu sehingganya dia belum bisa mandiri Bu Nah, untuk itu dia Bu, belajar sudah di dalam kelas iya, bersama teman-teman dan Bu guru. saya sudah sempat berkoordinasi juga dengan orang tuanya, terus itu, Mm-mm. eee, meminta solusi, ada apa nih anak ini dengan anak ini, ada apa, penyebabnya apa, seperti itu. Kalau dia di kelas itu nulis, Bu. Tuh, Oh sebenarnya sudah iya. ada perkembangan dari awal pertama masuk itu nulisnya masih dibantu dengan orang tuanya. Tapi, sekarang itu dia sudah tulis sendiri, sudah bisa menulis sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Tapi ibunya tetap tuh
gandulin masuk ke dalam kelas. Oh ya, itu jadi Sudah saya sangat tidak kondusif ya ingatkan. Bu ya. Jadi sehingga Ya pembelajaran betul. pun kurang optimal dan teman-teman yang lain mungkin itu akan fokusnya ke situ saat pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira, Iya benar, Bu. kendala tersebut, hanya itu saja Bu, hanya kemandiriannya saja atau ada, hambatan lain seperti misalnya emosional dan, kemampuan secara akademiknya Bu? Apakah ada hambatan Kalau anak didik tersebut Bu? akademiknya ya Bu, dia bisa, ya mendapatkan nilai sudah cukup baik, cuman sepertinya dia itu anaknya, apa, gregetan ya Bu, gitu. Tidak Oh. bisa untuk bersosialisasi pun dia sulit dengan temannya. Jadi kalau, waktunya istirahat, ya dia gandulin ibunya, tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain, seperti itu, Bu. Oh, jadi emosionalnya juga masih belum stabil gitu ya, Bu, ya? Tidak ada, Iya, eee, betul. hal-hal yang maksudnya mengganggu dia, tapi tiba-tiba dia, eee eee, tingkat emosionalnya tidak stabil seperti itu ya? Baik dengan rekan Iya sejawat, dengan teman, dengan, maksudnya bersosialisasi dengan temannya ya, Bu, ya? Seperti itu? iya, iya betul, Bu. Kalau menurut saya memang, siswi saya satu ini bisa dibilang dia punya kelebihan ya, Bu. Punya Mmm. iya, berkebutuhan khusus gitu. Karena, kalau masih 1 minggu ditungguin orang tuanya, kita masih maklum. Tetapi kalau sudah memasuki bulan ketiga kan sudah tidak wajar ya, Bu, masih ditungguin orang tuanya di dalam kelas. Itu sudah sempat saya berikan masukan. Maksud saya kita kan, ada nih yang memang khusus sekolah inklusi di Bandar Lampung. Jadi itu sudah saya beri Iya. masukan, dicoba. Karena kan kalau memang di sekolah inklusi itu kan memang gurunya berkompeten sekali gitu kan, sudah memahami, anak-anak yang memang punya kelebihan gitu. Tetapi orang Iya. Oh, tuanya masih se sulit menerima sepertinya, Bu. Sejauh ini Bu Nina sudah memaksimalkan untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya ya, Bu, ya? Tentang Sudah, kondisi Bu. perkembangannya dan masukan tersebut sudah tersampaikan kepada orang tua anak didik tersebut ya, Bu? Sudah sudah sudah, Bu, sudah sangat setiap hari malah saya komunikasi itu untuk menanyakan, bagaimana. Terkadang kalau misalnya mau masuk kelas itu, anak itu selalu, kan dia barisnya selalu di belakang. Jadi dia masih gandeng ibunya, itu saya pegang tangannya, "Yuk masuk sendiri yuk," kata saya ngomong kayak gitu. "Ibu tunggu di Mmm. depan ya," saya bilang kayak gitu. Itu sudah sehalus-halusnya cara saya gitu, tapi anaknya tetap, "Ibu ibu," begitu. Cuman saya berpikir, Oke. nanti kalau saya paksa malah dia tidak mau masuk kelas, malah tidak mau belajar. Nah itu, akan menjadi beban mental juga buat saya gitu, Bu. Iya, selain Ibu mengkomunikasikan untuk, opsi, bisa ke sekolah inklusi, itu Ibu sudah, menyarankan untuk ke psikolog, Bu? Sudah, Bu, sudah menyarankan juga ke psikolog juga, sudah saya sarankan. Cuman mungkin si orang tua ini masih belum terima ya, Bu. Mungkin anggapan mereka itu kalau anak dibawa ke psikolog itu mempunyai gangguan jiwa mungkin. Tapi sudah Oh, saya iya, berikan betul masukan betul. tidak seperti itu, gitu, Bu. Oke. Sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan yang, untuk mengatasi kejadian dalam pembelajaran saat pembelajaran ketika ada anak didik tersebut, dia sulit untuk lepas dari orang tuanya dan bisa dikatakan dia tidak mandiri ya, Bu, dan tingkat emosionalnya masih labil, itu sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Bu Nina tahapan-tahapannya sudah baik ya, Bu. Mungkin ada hal ke depan, Bu, rencana Ibu, untuk mengondisikan mungkin dari, pendekatan komunikasi 2 arah lebih intens dengan anak tersebut, tentunya dibantu kerjasama dengan orang tua atau, Ya. mmm seperti kayak kita, coba di posisi duduk anak tersebut didekatkan dulu dengan bu guru gitu supaya mungkin anak Ya. tersebut
merasa nyaman, bahwa merasa percaya diri gitu, merasa percaya bahwa, dia nyaman dengan Bu Guru gitu loh, tanpa ada bundanya di Iya, dalam kelas. iya Seperti itu betul. kira-kira ada tidak Bu langkah ke depan? Nah, itu memang, sudah saya rencanakan, Bu, kalau memang masih dengan pendekatan orang tuanya masih belum berhasil, saya mau anak itu nanti saya dudukkan di depan, di samping saya, nanti saya dudukkan di situ, biar saya lebih bisa memperhatikan, dia mungkin dia seperti itu, kurang perhatian atau apa di rumah, ya Ya, kita nggak tahu betul ya, Bu. Bu. Jadi mungkin akan lebih saya perhatikan lagi, dia di sekolah, dia di kelas, Ya, terutama di kelas gitu. iya, Jadi lebih saya iya, prioritaskan lah, Bu. Mungkin siapa tahu nanti kalau dengan, cara seperti itu anak tersebut bisa berubah ya, Bu, anak tersebut bisa walaupun masih ditungguin ibunya, ya minimal nungguinnya di depan, jangan di dalam kelas, iya gitu. benar. Mudah-mudahan ya, Iya, Bu, ya. mudah-mudahan dengan langkah tersebut, dengan Ibu intensifkan untuk komunikasi dengan komunikasi dua arah dengan anak didik tersebut, sehingga, membawa perubahan, walaupun tidak banyak, sedikit saja, yang penting bundanya di luar dulu gitu, dia Ya, merasa betul, nyaman, Bu. merasa percaya dengan Bu Guru gitu ya, Bu, ya. Mudah-mudahan, Iya, eee betul. nggak apa-apa nanti, bisa juga kita sharing, lagi ya, Bu, ya, mudah-mudahan ke depannya harapannya, anak didik kita itu bisa semakin mandiri lagi ya, Bu, ya, Iya, dan betul, membawa, betul. perubahan yang pastinya Perubahan ke yang, arah yang lebih baik lagi ya, baik Bu. dengan Itu impian sosialisasi saya, dengan Bu. teman iya, baik, dalam pembelajaran ya, Bu Nina, ya. Iya, Ibu Sinta. Terima kasih nih, Bu, udah punya waktu untuk saya sharing. Mudah-mudahan, langkah yang akan saya Iya, kerjakan sama-sama Bu nanti Nina. itu akan, mendapatkan perubahan untuk anak tersebut, agar dia lebih mandiri Iya, lagi. Makasih ya, Bu. sama-sama Bu Nina, tetap semangat ya, Bu, ya. Iya, makasih, Bu. Iya, Terima tetap kasih ya, Bu. semangat, Bu. Saya yakin, Assalamualaikum. iya, insyaallah ya, Bu, ya, ada perubahannya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba merefleksikan dari hasil, coaching bersama Ibu Nina. Saya merasa percakapan berjalan dengan baik, kemudian cukup terbuka satu sama lain untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Kemudian, eee, cukup mampu mendengarkan, memahami apa yang disampaikan. Mungkin kalau, saya pribadi ya, teman-teman Bapak Ibu guru, kemampuan saya itu perlu ditingkatkan dalam, mengajukan pertanyaan yang lebih apa ya, yang lebih mendorong mendorong, coach untuk berpikir, lebih kritis gitu, itu aja sih. Mungkin saya di situ belum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih, kritis ya, Bapak Ibu. Itu saja refleksi dari saya, terima kasih. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya akan merefleksikan diri, percakapan saya dengan Bu Sinta tadi menurut saya sudah berjalan dengan baik. Interaksi antara saya dengan Bu Sinta juga sudah terlihat, tanya jawabnya juga sudah terlihat, dan solusi yang diharapkan juga, sudah ada. Cuman ya betul kata Bu Sinta tadi, mungkin kurang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis lagi. Itu aja, Bu. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Sinta. Oke, baik. Terima kasih.